Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berial-ial bersama ya pagi hari ini ya. Kalau saya tanya apa kabarnya Bapak Ibu Saudara jawab, puji Tuhan, haleluya, saya sehat, saya kuat, tetap semangat, luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, haleluya, saya sehat, saya kuat, tetap semangat, luar biasa. Sekali lagi lupa kasih. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, haleluya, saya sehat, saya kuat, tetap semangat, luar biasa ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya tidak bisa dengan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mulai merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada surat himbauan dari pemerintah Jawa Timur ya, libur masa isolasi ini diperpanjang lagi sampai 2 Juni. Wah, semakin lama ini liburnya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, happy, melakukan segala aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, masa-masa lockdown, masa-masa isolasi, masa-masa karantina itu bukan hanya kita alami hari-hari ini. Namun beberapa tokoh-tokoh Alkitab juga pernah mengalami masa itu. Pagi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka dan bagaimana respon mereka kepada Tuhan di saat mereka mengalami satu kondisi yang saya sebutkan pagi hari ini, apartness. Kemarin saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, karantina itu adalah sesuatu yang terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami sakit. Jadi ketika seseorang mengalami sakit, supaya penyakit itu tidak menular ke orang lain, maka orang tersebut dikarantina, begitu ya. Kalau isolasi itu belum mengalami sakit, hanya menimbulkan gejala sakit, olehnya supaya dia tidak semakin parah dan juga tidak memperparah orang lain, makanya orang tersebut diisolasi. Tetapi pagi hari ini saya mengambil satu istilah yang disebut dengan apartness, yaitu penyendirian atau kesendirian. Nah, di dalam masa-masa kesendirian ini, di dalam masa-masa penyendirian ini, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan, dan bagaimana respon setiap kita terhadap masa-masa apartness. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Alkitab. Yang pertama, tokoh-tokoh yang mengalami apartness atau kesendirian atau penyendirian, terpisah sementara waktu dari orang lain. Yang pertama di dalam kitab Kejadian. Kita akan buka bersama-sama Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di rumah masing-masing, dan sekiranya boleh bisa juga ikut membaca bersama-sama dengan saya dengan bersuara. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 14. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tokoh yang pertama yang mengalami masa-masa penyendirian adalah Nuh. Nuh mengalami masa penyendirian bukan seorang diri. Nuh mengalami masa penyendirian yang unik ya Bapak Ibu. Dia bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, 3 anak, 3 menantu, ada 8 orang, dan juga bersama dengan binatang-binatang yang sudah ditentukan Allah untuk masuk ke dalam bahtera. Pada waktu itu Allah menyesal telah menjadikan manusia. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah melihat bahwa bumi ini sudah rusak, kecenderungan hati manusia itu sudah rusak, sehingga Allah menyesal. Dikatakan bahwa aku menyesal menjadikan manusia untuk memenuhi bumi ini karena kelakuan mereka itu sungguh amat luar biasa buruknya.
ketika Allah menyatakan bahwa bumi sudah rusak, tapi ada sebuah keluarga yang menarik perhatian Allah. Ayat 8 yang mulai kita baca tadi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Nuh ini satu pribadi dengan keluarganya mendapatkan hal yang spesial di mata Allah. Sehingga apa yang Allah ingin rencanakan diberitahukannya kepada Nuh. Aku akan memusnahkan manusia dari bumi, biarlah mereka lenyap bersama-sama dengan bumi. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, Allah mengaruniakan keselamatan dalam kehidupan Nuh dan keluarga. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Buatlah itu berpetak-petak. Dalam lebih jauh ke depannya dikatakan, kamu masuk dengan keluargamu, dengan binatang-binatang yang sudah aku utus untuk masuk, yang sudah aku tentukan untuk masuk. Masuklah di sana. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika Nuh itu sudah membuat bahtera dari kayu gofir dengan ukuran yang sudah Allah tentukan, 300 hasta, 50 hasta, 30 hasta. Kemudian setelah bahtera itu sudah jadi, Allah berfirman lagi kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan mendatangkan air bah. Kamu masuklah bersama-sama dengan keluargamu, bersama-sama dengan hewan, dengan binatang-binatang yang sudah kutentukan, masuk di dalam bahtera. Kita akan lanjut pembacaan kita. Di dalam pasal yang ke-7 ayat 10 saya akan mulai baca. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. 13. Pada hari itu jugalah masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera. 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dan seterusnya. Jadi pada hari itu juga masuklah Nuh ke dalam bahtera. Di dalam ayat yang selanjutnya 16 dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Perhatikan kalimat ini. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Allah melakukan awareness kepada Nuh dan keluarga beserta dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Lamanya berapa lama? Bapak Ibu Saudara nanti bisa cek berapa lama Nuh itu ada di dalam bahtera. Dan ketika sumber-sumber mata air itu dibuka, segala macam dibuka, air bah datang, hujan deras datang selama 40 hari 40 malam, Nuh ada di dalam bahtera. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa air itu naik hingga 15 hasta tingginya, sehingga menutupi puncak-puncak gunung. Maka terangkatlah bahtera itu dan mulai berlayar gitu ya, dan mulai terapung-apung. Nah, saya tidak tahu pada saat Nuh itu ada di dalam bahtera, mereka yang ada di dalam bahtera itu sudah keliling kemana saja di bagian bumi ini ya. Tentunya bukan hanya di wilayah sana saja, karena air bah meliputi seluruh bumi, memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini. Sehingga satu perjalanan yang menyenangkan, namun tidak bisa kemana-mana karena semua tertutup. Nuh beserta keluarga dan hewan-hewan ada di dalam itu, ada di dalam bahtera itu. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya jadi mikir ya. Saya tanya ke Pak Sem, ini Nuh ini bahan makanannya sebanyak apa gitu ya? Bahan makanannya sebanyak apa? Karena dikatakan bahwa 40 hari 40 malam air itu, hujan lebat itu turun. Kemudian air menggenang di bumi selama 150 hari. Kalau kita pakai kalender kabisat, 150 hari dibagi 30 berarti berapa bulan itu? Sekitar 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan ada di sana loh. Kalau bawa beras, kok berasnya masih tetap utuh, tidak busuk gitu ya. Apalagi kalau daging, itu hewan-hewan berapa banyak yang masuk di sana. Ada hewan liar, ada hewan mamalia yang notabene ada karnivora di sana, pemakan daging, pemakan biji-bijian, pemakan tumbuhan. Wah, banyak sekali. Lah hebatnya lagi ada tikus. Kok tikus itu kok nggak ngerikiti makanannya Nuh gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa terjadi saat Nuh itu mengalami awareness, penyendirian atau kesendirian terpisah dari orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah, yang
binatang yang ada di sana masuk di dalam bahtera. Lalu apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah kerjakan ketika Nuh ini mengalami masa-masa kesendirian ini? Ketika Nuh ini mengalami masa-masa penyendirian, masa-masa apartment ini, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah kerjakan? Kita akan lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu Saudara, waktu 5 bulan ditambah 40 hari itu bukan suatu waktu yang singkat. Beberapa waktu ini kurang lebih 1 bulan kita terisolasi, kita ada di dalam rumah saja, kita tidak keluar, kita tidak kemana-mana, kita hanya jalan-jalan di dalam rumah, dari kamar kemudian ke dapur, ke ruang tamu mungkin ya, ke halaman, balik lagi ke dapur, balik lagi jemur pakaian dan lain sebagainya. Mungkin kalau sudah di total ya kita keliling-keliling di dalam rumah. Sekarang masa 5 bulan tambah 40 hari kurang lebih 6 bulan kalau ada di dalam bahtera itu, ketika hujan lebat turun dan ketika air menggenang di bumi, bukan sesuatu masa yang mudah, bukan suatu masa yang singkat. Tapi apa yang Allah kerjakan? Pasal 8 ayat yang pertama tadi dikatakan Allah mengingat Nuh. Allah tidak melupakan Nuh. Allah tidak meninggalkan Nuh. Allah terus mengingat Nuh. Allah tahu bahwa di balik murkanya dia, di balik kemarahannya dia terhadap seluruh penduduk di bumi, Allah masih mengingat ada seorang yang menarik perhatian Allah, yaitu Nuh yang ada di dalam bahtera. Kemudian Allah memerintahkan angin untuk menghembus sehingga air itu kering. Gak cukup sampai di situ. Ketika air itu sudah kering, Nuh gak akan langsung keluar. Masih ada ceritanya lagi sampai menjelang akhir di pasal 8. Di pasal 8 ayat yang ke-15, lalu Allah berfirman kepada Nuh. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeliapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh adalah seorang yang taat di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah Nuh ini, mulai dari pasal 6 sampai pasal yang ke-8, dikatakan bahwa apa yang Allah firmankan, Nuh itu kerjakan dengan tepat seperti yang Allah firmankan. Nuh tidak mengeluh, Nuh tidak ngeyel, Nuh tidak sambat kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa sih saya ada dalam bahtera? Sudah lama Tuhan, saya sudah bosan, saya sudah boring, saya nggak tahu lagi berbuat apa. Tapi Nuh, Alkitab tidak menuliskan Nuh itu mengeluh. Alkitab tidak menuliskan Nuh sambat di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab menuliskan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dikerjakannya tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Dalam masa-masa apakahnya Nuh, secara manusia mungkin Nuh juga mengalami masa-masa linglung, bingung dan lain sebagainya yang kita alami sekarang ini. Tetapi di balik semuanya itu Nuh tahu bahwa yang menyuruh Nuh untuk masuk di dalam bahtera adalah Allah. Dan Allah yang menjamin, terbukti. Firman Tuhan menuliskan pasal 8 ayat yang pertama, Allah mengingat Nuh. Allah tidak melupakan Nuh. Sehingga Allah berbuat sesuatu supaya Nuh ini bisa segera keluar dari bahtera itu. Allah menghembuskan angin dan membuat air yang menggenang di bumi itu semakin lama semakin surut, semakin lama semakin surut. Setelah bumi benar-benar kering, maka Allah berfirman, Nuh, keluarlah dari bahtera ini. Engkau beserta istrimu, beserta anak-anakmu, beserta istri anak-anakmu, segala hewan yang ada di dalam bahtera ini, segala binatang yang hidup, keluarlah. Dan pada saat itu Nuh keluar dari bahtera beserta semua pasukan
yang ada di dalam bahtera itu. Nuh mendirikan misbah bagi Tuhan, Nuh mengorbankan syukur di hadapan Tuhan, dan Allah membuat perjanjian kepada Nuh. Ada pelangi di langit. Ketika kamu melihat busur Allah ini, maka kamu ingat perjanjian Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan dunia ini dengan segala isinya seperti pada zaman Nuh. Ada satu janji yang Allah buat di dalam keluargamu, dan itu digenapi sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, dalam masa apartesnya Nuh, Allah mengingat Nuh. Dan ketika Allah mengingat Nuh, Allah melakukan sesuatu kepada Nuh. Ketika Allah tidak melupakan Nuh, Allah tahu di sana ada sebuah bahtera yang sedang terombang-ambing, entah kemana arahnya. Akhirnya mereka mendarat di puncak Bukit Ararat. Tapi yang saya ingin garis bawahi, dalam masa apartesnya Nuh, Allah mengingat Nuh. Dalam masa apartes kita saat ini, kesendirian kita, penyendirian kita, Allah mengingat kita. Allah tidak melupakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah terus mengingat kehidupan kita. Allah terus tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang sedang kita alami. Allah tahu apa yang sedang kita pergumulkan hari-hari ini. Karena Dia Allah yang kedua. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan bacakan perikop ayat ini. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak dari rumah, atau boleh juga ikut membaca dari rumah bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tokoh yang kedua yang mengalami apartness adalah Elia. Ketika Elia muncul di negeri Israel, dia langsung datang kepada Ahab. Raja yang waktu itu memerintah di negeri Israel adalah Ahab. Dia seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa baca, seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Olehnya Allah menghukum Israel dengan tidak mendatangkan hujan pada tahun-tahun itu. Israel mengalami masa kering. Israel tidak mengalami suatu masa yang nyaman pada saat itu. Elia datang kepada Ahab dan mengatakan firman yang disampaikan Tuhan kepada Elia. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, sesungguhnya dalam tahun-tahun ke depan ini tidak ada embun, tidak ada hujan, kecuali kalau aku katakan. Hal yang menarik, kok Elia mengalami apartness? Elia difirmankan Tuhan untuk bersembunyi di sebuah tempat yang terpencil. Sungai Kerit ini adalah anak dari sungai Yordan. Jadi anak sungai, ya sungai Kerit ini adalah anak sungai dari sungai Yordan. Sehingga Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sebelah timur, ke tepi sungai Kerit. Kenapa seperti itu? Ya, karena Ahab ini bukan seorang raja yang baik. Bisa-bisa kalau Elia tidak bersembunyi, dia bisa mati. Karena mengabarkan bagi Ahab, mengabarkan satu berita yang tidak menyenangkan. Padahal itu firman Tuhan. Makanya Allah berfirman kepada Elia, kamu bersembunyi di sana. Lalu kalimat selanjutnya Tuhan bilang apa? Telah kuperintahkan burung-burung gagak untuk melayani engkau. Setiap pagi dan petang burung itu akan membawa roti dan daging, dan kamu akan minum dari air sungai itu. Entah
berapa lama Elia ada di tepi sungai Kerit ini. Tapi kemudian kalimat selanjutnya dalam judul perikop yang selanjutnya kita akan baca sedikit saja. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Elia berbeda dengan zaman Nuh tadi ya. Pada zaman Elia, Israel mengalami masa-masa kering, tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan yang hidup, tidak ada penghasilan, tidak ada sesuatu yang menyenangkan yang bisa dinikmati pada saat itu. Terbukti apa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca cerita selanjutnya, seorang janda di Sarfat, dia hanya tinggal memiliki segenggam tepung dan minyak dalam botol. Si janda ini sampai bilang begini kepada Elia, Tuan, ini aku hanya memiliki segenggam tepung saja dan minyak dalam buli-buli. Setelah ini aku akan membuat makanan buatku dan buat anakku. Setelah itu kami tidak tahu apa yang harus kami makan lagi. Berarti masa-masa kekeringan yang begitu luar biasa sedang menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Beruntung dalam masa epatnesnya Elia masih menemukan air dari sungai Kerit. Dia masih bisa minum, tapi gak berlangsung lama. Ayat yang sudah tadi kita baca, sesudah beberapa waktu sungai itu juga menjadi kering. Karena tidak ada hujan yang ada di sana, tidak ada hujan yang turun di sana. Kemudian firman Tuhan kepada Elia, pergilah ke sebuah daerah yang bernama Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk boleh melayani engkau, memelihara hidup. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Dalam masa-masa epatnesnya Elia, apa yang Allah lakukan? Dalam masa tadi Allah mengingatnya. Dalam masa-masa epatnesnya Elia, Allah memelihara Elia. Dengan cara bagaimana? Enggak tahu. Itu kedaulatan Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Allah memerintahkan burung gagak pagi dan petang untuk membawa roti dan daging untuk dimakan oleh Elia. Minumlah dari air yang mengalir di sungai Kerit itu. Tapi ketika sungai itu sudah menjadi kering, Allah juga menyediakan pemeliharaan yang lain. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Engkau gak akan kekurangan. Apa yang Allah lakukan? Dalam masa-masa sunyinya Elia, penyendiriannya Elia, Allah memelihara hidup Elia. Dengan cara bagaimana? Enggak tahu caranya bagaimana. Yang penting Allah memelihara. Allah Maha Kuasa, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Tadi pada zaman Nuh, Allah memerintahkan angin untuk menghembusi bumi sehingga air itu menjadi kering. Pada zaman Elia, Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi nabinya makan. Ketika sungai itu sudah menjadi kering, Allah memelihara melalui seorang janda yang notabene tidak memiliki apa-apa, yang dipunya hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tapi firman Tuhan dalam kehidupannya di bagian-bagian selanjutnya dikatakan bahwa minyak itu, tepung itu tidak akan habis sampai masa kekeringan ini lewat. Hal yang kedua yang dialami pada masa-masa epatnes itu Allah memelihara. Allah yang memelihara hidup Elia, Allah juga sanggup memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu jaminan hidupnya Allah. Tahukah yang ketiga? Kita akan lihat di dalam Perjanjian ini, di pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Kita akan baca ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 7 dan 14. Kita baca bersama-sama ayat ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 14.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tokoh yang ketiga yang mengalami Epaphras adalah Paulus. Sebelum saya jelaskan, lanjutkan kisah ini, kita berbuka dulu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, bagian terakhir dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ini dibawa menuju ke Roma, kita akan baca ayat yang ke-16 dan ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tokoh yang ketiga yang mengalami Epaphras, penyendirian atau kesendirian, terpisah sementara waktu adalah Paulus. Kenapa saya baca di Filipi? Surat Filipi ini adalah surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Olehnya ada beberapa kali Paulus menyebutkan bahwa ketika aku dipenjarakan, ketika ada dalam pemenjaraanku, Paulus dibatasi oleh ruang. Dia tidak boleh lagi untuk bisa menjelajah dari satu kota ke kota lain. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti perjalanan Rasul Paulus ini, dan Alkitab pun juga menuliskan, menggambarkan peta perjalanannya, berarti sesuatu yang luar biasa. Paulus memberitakan Injil, melakukan 3 kali perjalanan misi Injilnya. Namun pada saat itu dia dikurung, dia dibatasi oleh ruang, yaitu ada di dalam sebuah rumah tahanan. Dikatakan rumah yang disewanya sendiri, dan ada pengawal yang selalu berjaga-jaga dengan dia. Tentunya bukan sesuatu hal yang mudah saat Paulus ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi hal yang menarik, Epaphras Paulus itu tidak membatasi dirinya untuk bisa berkarya bagi Tuhan. Dikatakan bahwa dalam masa-masa kesendirian dia dalam penjara, justru banyak orang yang menjadi percaya karena pemenjaraannya dia. Justru banyak orang yang datang kepada dia yang menjadi percaya pemberitaan Injilnya dari Paulus. Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan Paulus? Yang Allah lakukan, Allah menghibur Paulus. Buktinya apa? Filipi 4 ayat 4. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah melakukan penghiburan dalam kehidupan Paulus, sehingga di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menuliskan bersukacitalah. Kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya sehari-hari, walaupun aku dalam penjara, walaupun ruang lingkupku terbatas, walaupun aku di dalam pembatasan-pembatasan yang ada, aku dalam masa-masa Epaphras, aku ingin mengatakan bahwa Allah yang menghiburku, sehingga aku bisa menyampaikan kepada kamu, kamu pun juga harus bersukacita. Bagaimana mungkin seorang Paulus yang tidak bersukacita bisa menyampaikan sebuah sukacita? Tentunya Paulus sangat terhibur dengan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari 3 tokoh ini. Mereka juga mengalami hal-hal yang sama dengan apa yang kita alami saat ini. Bahkan jauh lebih berat dari yang sedang kita alami. Nuh ada di dalam bahtera yang notabene tidak bisa kemana-mana. Di balik itu semua Allah mengingat Nuh. Allah tidak melupakanmu. Elia jauh di sebuah tempat yang terpencil, jauh di timur sana, di tepi sungai Kerit. Dia menjadi buronan sementara waktu dari Raja Ahab. Tetapi Allah memelihara hidup Elia dengan cara yang ajaib. Paulus dalam segala
yang dimilikinya. Dia ada di dalam satu rumah tahanan yang harus dijaga. Sepak terjangnya dia menjadi terbatas. Tetapi Allah yang dia sembah, Allah yang menolong Nuh, Allah yang menolong Elia, Allah yang sama juga menolong Paulus pada saat itu, memberikan damai sejahteranya, memberikan ketenangan dalam kehidupan Paulus, memberikan sukacita dalam kehidupannya Paulus. Apa yang kita alami? Tetapi satu hal yang pasti, Allah yang tidak melupakan Nuh, Allah yang selalu mengingat Nuh, Allah yang sama yang akan selalu mengingat kita. Allah yang sama yang akan selalu mengingat Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah yang memelihara Elia dengan cara yang ajaib, burung gagak dan seorang janda. Allah yang sama yang akan menolong, memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Allah yang memberikan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman kepada Paulus sekalipun dia ada di dalam penjara. Allah yang sama yang akan memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat terakhir, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal 13. Ini Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah berfirman, ya, mulai dari karena Allah berfirman. 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Imanku tetap kuat di dalam Tuhan, karena Yesus Kristus tetap sama. Allah yang disembah oleh Nuh, Allah yang mengingat Nuh, Allah yang sama yang akan mengingat Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah yang disembah oleh Elia, Tuhan yang hidup yang disembah oleh Elia, yang memelihara hidup Elia dengan luar biasa. Tuhan yang sama yang akan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Allah yang disembah oleh, yang disampaikan, yang diberitakan oleh Paulus, Tuhan yang sama yang akan memberikan penghiburan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tetap di dalam Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan. Menyentil sedikit ayat yang lain, Yeremia 17 ayat 78. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terus berbuah. Dia akan di tepi seperti ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus mengeluarkan buahnya, sekalipun ada di dalam masa tahun-tahun kering. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan yang menjamin hidup kita. Krisis boleh ada, orderan boleh tidak banyak, boleh mengalami naik turun di dalam bisnis Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penghasilan, tidak ada keuangan, bingung mau ngapain, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia akan melakukan hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu bukti bahwa Dia hidup. Minggu lalu kita peringati kebangkitannya. Dia Allah yang hidup, Dia menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
cinta